Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat struktur, selamat ketemu lagi dengan saya, Roni Ardiansah, dalam rangka membagi-bagi kisah struktur dalam ilmu teknik sipil. Nah, kali ini saya akan menyampaikan sepenggal masalah struktur seperti berikut ini. Ya, saksikanlah dan tontonlah. Salah satu yang perlu saya sampaikan dalam pengantar ini, ya ini cukup penting nih, muatan. Ya. Apa itu muatan? Mungkin istilah muatan itu pada PBI 71 masih sering kita dengar, tapi sekarang kayaknya sudah jarang ya istilah muatan. Jadi istilah muatan masih dikenal di PBI 71 berdasarkan PMI 1970. Artinya PMI 1970 Peraturan Muatan Indonesia 1970. Setelah PMI 1970 ada PPIUG 1983. Ya, ini peraturan pembebanan untuk bangunan gedung. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk bangunan gedung 1983. Di mana pertama mengenai istilah muatan dari para ahli bahasa yang telah diterima saran untuk menggantinya dengan pembebanan. Jadi di SNI kita tidak asing lagi, kita kenal dengan pembebanan. Sebagaimana terjemahan yang benar dari bahasa Inggris, loading. Kemudian kita lihat sini di peraturan muatan. Ini dia PMI 1970 ini 18 masih menggunakan muatan. Di sini ada muatan hidup untuk lalu lintas, ya. Kemudian muatan hidup lalu lintas jalan raya, muatan hidup lalu lintas kereta api, muatan angin, ya. Jadi di sini menggunakan istilah muatan. Di SNI, ya kita udah mulai mengenal beban atau di peraturan sebelumnya itu adalah muatan. Kemudian di sini apa yang masuk dengan beban hidup? Jadi dalam kesempatan ini saya hanya mengulas masalah sedikit, ya, mengulas masalah beban hidup, ya, namanya kuliah pengantar ini. Yang beban matinya tidak ada, nanti dicari sendiri apa yang dimaksud dengan beban mati. Ya, di sini kita lihat apa itu beban hidup menurut SNI 032847 2002, ya, atau menurut SNI lainnya. Ini saya kutip dari SNI 2002 pasal 38 bahwa beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat pemakaian dan penghunian suatu gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari barang-barang yang dapat berpindah dan atau beban akibat air hujan pada atap. Jadi beban yang dapat berpindah, ya, atau barang-barang. Itu yang disebut dengan beban hidup. Kita lihat berbagai cerita masalah beban hidup. PMI 1970 kita ambil untuk lantai rumah tangga sederhana, gudang tidak penting, bukan untuk toko dan ruang kerja, dan bukan untuk ruang kerja. Dia menggunakan 150 kilogram per meter persegi. Kemudian untuk lantai yang selain yang tadi, yang sederhana, untuk rumah tinggal, berarti yang tidak sederhana, dia menggunakan 200 kg per meter persegi. Di PPIUG 1983, untuk lantai yang sederhana tadi, gudang tidak penting, seperti halnya di PMI 71, dia menggunakan lebih kecil, ya.
cuma 125 tadi dibandingkan 150 kg per meter persegi. Kemudian untuk lantai yang tidak sederhana tadi sama ya 200 kg per meter persegi. Kemudian di SNI 1727 2013 ini masih SNI terbaru sampai saat ini masih menggunakan yang ini untuk semua hunian rumah tinggal. Jadi untuk semua sini. Cuma di sini dibagi ruang pribadi dan koridor. Itu 1,92 kN per meter persegi atau setara dengan 192 kg per meter persegi. Jadi kalau di PMI 1970 sama 83 menggunakan 200, ini menggunakan 192. Tetapi ruang publik atau koridor, meskipun bangunan rumah tinggal, ini harus menggunakan 4,97 kN per meter persegi atau sekitar 497 kg per meter persegi. Ya nampak nih jauh lebih besar, hampir 2,5 kali, ya, hampir 2,5 kalinya dari peraturan-peraturan sebelumnya. Ini saya tampilkan covernya. Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung 1983. Kemudian lantai gudang. Nah, untuk lantai gudang dari PMI 1970 atau PP IUG 1983 menggunakan beban lantai 400 kg per meter persegi. Di SNI 1727 ini dibagi menjadi gudang di atas langit-langit itu 0,96 kg per meter persegi atau 96 kg per meter persegi. Kemudian gudang penyimpanan barang sebelum disalurkan ke pengecer ini dibagi dua. Yang ringan ini sudah menggunakan 600 kg per meter persegi, sudah 1,5 kali lipatnya PMI 1970 dan PPIUG 1983. Untuk gudang berat ini cukup besar, ya, 1.197 kg per meter persegi. Ini saya tampilkan juga cover pedoman beton 1987 seperti ini.